setelah suami wafat itu saya kan harus bagaimana mengendalikan emosi. Itu paling mendinginkan hati itu ya kita baca Quran gitu ya. Nah, pemirsa di Mount Berada, ini Mbak yang sering apa namanya orang bertanya-tanya ini kan, kadang sampai sekarang pun saya masih menemukan banyak orang itu nggak percaya COVID itu tidak ada, kemudian COVID itu hanya ya diada-adakan aja itu. Ini gimana masukan Mbak Ari ini yang sudah pengalaman seperti itu? Ya monggo ya, dalam hal ini kembali kepada masing-masing individu. Apakah dia berpaham tidak ada itu hanya Daniel, artinya ketakutan yang kemudian diselimuti, kemudian dia menganggap itu tidak ada untuk menghilangkan rasa ketakutan sebetulnya yang ada, atau memang end time, itu kembali kepada masing-masing ya. Kalau dia menganggap bahwa itu menyamakan sakit dengan flu biasa, ya monggo, tapi sifat daripada COVID ini adalah yang paling fatal adalah menyerang paru. Sementara kondisi paru itu kita tahu paling lemah ya, istilahnya kalau sudah terjangkit penyakit itu seandainya sembuh, itu referensi yang disebutkan adalah orang itu tidak akan mempunyai daya tahan tubuh yang baik lagi karena memang parunya luka ya, parunya luka. Pengalaman dari suami ketika keluar dahak itu tidak hanya dahak putih seperti kita yang sehat itu, tapi ada seperti irisan-irisan Mars itu ya, irisan-irisan bukan darah ya. Jadi seperti irisan-irisan, pokoknya coklat-coklat hitam gitu. Apa itu serpihan paru yang keluar atau apa saya nggak tahu. Dan saya melihat itu sendiri. Saya tampung di kresek, kemudian nggak saya buang. Mau saya tunjukkan dokter, tapi dokter juga nggak mau lihat, hanya mengira-ngira apa itu dari perut habis makan gitu. Tapi setelah pron yang kedua, kondisi yang dikeluarkan sama. Terus saya berkesimpulan, ini kesimpulan saya sendiri, mungkin itu tidak murni dari perut, tapi memang ada sel-sel paru yang keluar gitu ya, yang luka itu ya. Jadi ini dan perlu diketahui juga apa yang sudah disebarkan di media bahwa gejala penciuman, tidak berbau dan sebagainya itu suami tidak mengalami, jadi tetap membau, makan juga enak itu ya. Jadi mungkin kondisi orang mungkin beda-beda ya Mbak ya? Beda-beda. Jadi kalau saya juga makan enak, nggak masalah itu. Kalau lendir, memang saya agak berlendir di tenggorokan, ya klat gitu ya, lendirnya itu pekat gitu, terasa pekat. Tapi kemudian saya kasih kayu putih, saya pron itu bisa keluar. Itu kan ada obat pengencer dahaknya itu yang NA itu kalau habis minum itu juga bisa keluar dahak. Jadi sesering mungkin kita berusaha untuk mengeluarkan dahak itu gitu ya. Jadi memang kondisinya masing-masing. Mungkin kalau Mas Amin itu virusnya itu sudah menyebar ke kulit atau gimana, saya juga nggak tahu. Jadi yang dulunya menyerangnya di paru, kemudian sekarang mutasi menyerang di areal bawah kulit, itu juga Allahu a'lam bishawab ya. Jadi monggo kalau ada teman-teman yang tidak
berkeyakinan itu ada, tetapi bahwa sakit itu ada. Sakit itu ada. Jadi apakah namanya COVID atau apa yang lain, ternyata banyak sekali dengan penyakit yang hampir sama indikasinya itu tidak bertahan untuk melawan, karena memang kecepatan, kalau saya bilang sama suami, kecepatan penyakit itu menggerogoti organ tubuh dengan kita untuk bertahan itu adalah saya waktu merawat suami itu pagi subuh, habis subuh itu saya kasih susu, itu saya tulis 1 jam berikutnya vitamin ini, obat dokter itu sampai saya tulis per menit. Jadi per menit. Sampai suami itu bilang, aku ki mbok umbeni apa wae, ya pokoknya biar bisa bertahan, untuk sembuh gitu. Yang namanya kayu putih itu sudah tidak berasa lagi, artinya sudah familiar lah untuk minum kayu putih tanpa air ya. Jadi langsung diteteskan lidah, terus baru dikasih air hangat itu. Seperti itu sampai kita untuk melakukan terapi. Jadi biar nyaman itu, biar nyaman itu harus seperti apa ini. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Betul. Nah, Mbak Ari ketika sudah dikonfirm alhamdulillah sudah negatif itu, masa negatif dengan masa Mbak Ari bisa fit itu butuh berapa waktu, Mbak? Itu sebetulnya saya seminggu setelah positif awal itu sebetulnya sudah sehat. Juga sendiri, hanya memang tensi saya tinggi karena stres ya. Stres, suami sakit, terus sampai suami wafat itu. Terus tapi setelah wafat itu saya lebih tenang karena sudahlah ini keputusan Allah gitu ya. Berarti saya harus konsen untuk kesehatan saya sendiri gitu. Pernah sih kalau secara manusia saya bilang lebih baik saya nututi suami. Saya sudah sakit sama itu. Itu ada detik ketika saya juga punya perasaan seperti itu. Tapi ketika di WA anak-anak, ibu harus sehat, saya masih menunggu ibu. Itu saya masih semangat, saya masih butuh ibu. Masya Allah, perjuangan luar biasa. Saya semangat. Terus saya bilang, saya selama isolasi itu nggak boleh nangis. Karena nangis akan menurunkan imun saya. Itu. Saya tidak boleh nangis, itu tekad saya. Jadi kalau saya, karena kalau nangis kan lendir banyak. Banyak, saya bilang, saya nggak boleh nangis itu. Akhirnya emosi saya salurkan. Saya baca Al-Quran sekeras-kerasnya. Kalau orang bilang ingin teriak, harus teriak apa? Saya baca Al-Quran itu sekeras-kerasnya. Baca sholawat di kamar itu sekeras-kerasnya. Itu yang saya lakukan. Seperti itu. Nah, ini menarik, Mbak. Menarik. Ya, karena banyak beberapa penelitian yang menyatakan bahwa di antara hal yang bisa mengembalikan atau menguatkan imun ini kan membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat, kemudian juga berzikir. Nah, ini prakteknya Mbak Ari sendiri bagaimana? Tadi kan dikatakan membaca sekeras-keras, ini maksudnya bagaimana ini, Mbak? Untuk lebih pengalaman pasien lain ini. Ya, saya selama sakit Mas Amin sama saya itu di rumah sakit, saya berjanjian baca berjanji, saya suruh ngirim kitab berjanji sama anak saya bersama berdua, sholat apapun, sholawat Idul Qulub, sholawat Naria, sholawat Al-Fatih, itu sama-sama. Sampai saya tuh bilang ke suami, Mas aku dituntun Al-Fatih, saya bilang gitu. Terus Mas Amin itu nonton saya sholawat Al-Fatih itu saya dituntun sama, maksud saya kan begini,
biar Mas Amin itu kesadarannya seperti apa. Itu saya mencoba untuk aku dituntun Hmm. itu, kok ya bisa Hmm. nuntun. Hmm. Terus zikirnya kita baca ya latif itu, Hmm. terus pagi sore kita Sayyidul Istighfar itu kita baca bersama-sama itu di rumah sakit itu. Hmm. Itu memang kita berjuang berdua bersama-sama. Jadi ketika setelah suami wafat itu saya kan harus bagaimana mengendalikan emosi. Itu Hmm. paling paling mendinginkan hati itu ya kita baca Quran gitu ya. Hmm.